Hai, saya Boy. Ayuti lagi nggak ikut hari ini, dan kami adalah tukang perabot. Jadi hari ini kita camping. Ayuti nggak mau ikut karena dia takut nyamuk. Dan inilah yang kita buat hari ini, tenda camping. Tapi untuk voice overnya tetap aku ya, Ayuti. Seperti biasa, kita bikin polanya dulu. Aku bikin di atas kertas karton tebal supaya gampang dijiplak dan ini ukurannya. Lalu jangan lupa kita kasih garis tengah. Dan ini yang selanjutnya kita butuhkan yaitu resleting 25 cm. Warnanya tentu aja sesuai dengan selera kamu. Jadi untuk bikin kemah ini cuma ada 2 pola ya, simple banget. Nah ini pola yang kedua, untuk jendelanya kamu potong pakai cutter ya. Selanjutnya kain yang aku pilih adalah kain kanvas yang tebal dan kaku, supaya gampang gitu ngerjainnya. Jadi dia dipotong gak gampang brodol dan dilipat itu hampir seperti kertas tuh. Dia ngebentuk lipetan, jadi kamu jangan pilih kain yang susah-susah dan licin-licin. Nah motongnya itu seperti ini. Jadi kalau polanya di sini, ini kalian kasih lebihan sekitar 2,5 cm. Untuk yang bawah 1,5 cm. Nah lalu kamu potong seperti ini. Ini nanti bakal kita lipat dan kita lem seperti ini. Kalau yang di bawah lipatnya seperti ini. Kebanyakan seperti ini ya. Nah ini bagian yang agak susah sedikit. Jadi kita butuh gunting. Nah ini nih bagian yang tricky. Ini dikit aja guntingnya, dikit aja. Karena kita mau lipat seperti ini. Kalau kalian guntingnya kebanyakan, nanti jaraknya itu terlalu lebar. Nah ini kira-kira setengah senti atau kurang dari setengah senti. Pokoknya jangan sampai bikin lubang kebesaran. Nah ini bagian jendela. Lipatannya cukup 1 senti. Nanti kita lem seperti ini. Yang ini 1,5, oke. Oh yang jendela tadi bolehlah 1,5. Takut mepet kali ya kalau 1 senti. Jadi kita tuh ngerjain kain kali ini, tapi semuanya itu tanpa jahitan. Nah aku kan ilmunya lem tembak ya. Jadi semuanya tuh dilem. Nah ini dilipatnya pas di garis pensilnya seperti ini. Tentu aja sih kalau pakai mesin jahit ini bisa jadi lebih bagus walaupun mungkin ada teknik yang berbeda. Tapi aku tuh bukan anak mesin jahit. Nah ini semuanya jadi seperti ini. Kalau kita masukin lagi polanya dia tetap ada lidahnya. Nah karena lebihan ini akan kita butuhkan untuk mengelem ke bagian selanjutnya. Nah ini yang bagian resleting nih. Kalau sudah dilem dengan rapi, ini kecil banget ya lipetannya. Nah ini gampang masangnya. Jadi oh iya bawah resletingnya kita lipat dulu ya. Lipat dan lem. Dipas-pasin seperti ini. Yuk kita lem. Nah ini udah dipasin posisinya. Nah yang bagian bawah ini tadi udah aku lipat dan lem. Kita mulai ngelemnya dari atas aja. Nah kita kunci dulu posisi atas. Nah selanjutnya gampang banget. Kamu tinggal lem bagian sisi resleting. Jangan sampai kena bagian tengah resletingnya ya. Jangan sampai dia jadi malfunction gitu. Nah ini udah jadi. Tunggu kering dulu, yang sabar. Baru coba dibuka. Nah jadi deh. Belum jadi. Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu jendela. Ini cukup simple. Cukup dilem seperti ini. Nah selanjutnya kita pakai plastik yang biasa dipakai untuk taplak. Jadi bukan plastik untuk dokumen ya. Dia seperti kain gitu, dan ini kain felt. Ada yang nyebutnya ini dengan flanel, tapi yang bener tuh felt. Lalu kita butuh kancing apa aja yang agak besar dan tali karet seperti ini. Jadi tali karet ini gunanya untuk nyangkutin kancingnya tadi. Oke kita selesain dulu bagian yang plastik. Jadi sebenarnya plastik ini tuh agak-agak meleleh gitu kalau kena panas, termasuk lem tembak. Jadi kalau bisa lemnya itu tunggu sampai jangan terlalu panas baru ditempel. Kalaupun dia agak keriting pas panas ya tunggu aja sampai kering, nanti dia bentuknya kembali seperti semula. Nah ini untuk bagian yang kain felt. Jadi ini untuk tirai jendelanya gitu loh. Yuk kita cepat aja ya. Ini dilem di sini, tapi kalau kamu mau rapi dijahit boleh banget.
kita tempel di sini, diatur dulu posisinya, dilem yang rapi. Ini kalau anak mesin jahit ngelihat ini pasti ketawa sih, kayak ya ampun kenapa nggak dijahit aja sih semuanya? Ya karena aku nggak punya mesin. Nah ini khusus untuk kancing beneran harus dijahit pakai tangan ya. Karena kalau pakai lem nggak akan berfungsi sih. Nah ini jadi kalau jendelanya digulung tirainya ini untuk nyangkutin kayak gini. Tuh udah ngerti kan? Nah sementara jendela plastik itu untuk melihat bintang. Yuk kita lanjutin. Nah jadi bagian lidahnya ini kita lem. Ini udah enak banget kalau kaku kayak gini. Aku nggak tahu kalau pakai kain lain kayaknya sih nggak akan seenak ini ngerjainnya. Kanvas kan kaku dan bentuknya tetap gitu loh. Jadi tuh rapih. Nah ini kita lem di sini. Ini bagian yang paling gampang untuk dilem ya. Selanjutnya naik levelnya. Karena kita harus ngelemnya itu miring. Jadi harus agak dilipat. Nah lagi-lagi ini gampang karena pakai kain yang kaku. Coba kamu bayangin pakai satin atau kain chiffon yang mustahil, ini pasti bakal nggak rapi banget. Jadi pilih yang gampang-gampang aja lah dalam hidup ini. Kalau ada kain yang memang sulit, yang lari-lari ya jangan dipakai. Kan fals kan. Aduh udah males ganti voice over lagi, lanjutin aja. Yuk lanjutin semuanya dan ini satu sisi sudah selesai kira-kira seperti ini. Menurutku sih rapihnya sama dengan hasil jahitan, tinggal kalian selesaikan bagian yang belakangnya. Biar cepet aja ya. Tada! Nah, ini tanpa rangka dalam aja dia sudah sekaku ini. Lagi-lagi aku bilang ini tidak akan terjadi kalau kamu pakai jenis kain yang berbeda. Tapi tetap aja ini kurang kuat dan tetap butuh rangka dalamnya. Nah, kita cek dulu yuk semuanya. Resletingnya berfungsi dengan baik. Yuk kita lanjut bikin struktur dalamnya. Aku pakai infraboard, jadi kayak kardus tapi dari plastik gitu loh, kamu pasti pernah lihat. Bisa aja pakai kardus, tapi kali ini aku pengen bikin yang waterproof karena kita mau mainnya kan outdoor. Jadi mungkin kena rumput basah atau mungkin kena hujan rintik-rintik. Nah ini kamu jiplaknya begini ya, bawahnya dikurangin 1 cm, kanan kiri dikurangi 3 mm karena kalau di dalam kainnya percayalah ukurannya itu pasti sudah berkurang. Lalu ini bagian yang kedua dijiplak sama, tapi kalian offset 4 cm seperti ini. Karena ini kan bagian resleting, jadi bagian yang bolong tengah. Nah, untuk batang-batang strukturnya cukup ukuran ini, bikin 6 buah. Nyambungnya itu cukup pakai selotip, jadi nggak usah permanen. Karena rencananya kemah ini tuh bisa dibongkar pasang jadi flat pack gitu loh. Jadi bisa masuk koper, bisa dibawa-bawa. Nah cukup seperti ini aja, gampang kan? Yuk kita lihat semuanya setelah diselotip dengan utuh. Tuh, jadi kuat loh. Nah, kalau pakai kardus kalian lepas pasang selotipnya tuh pasti jadi lebih gampang sobek. Jadi infraboard ini cukup praktis. Yuk kita coba. Nah, jadi rangkanya tuh harus lebih kecil sedikit aja daripada pola asli kemah ini. Karena setelah ada bagian yang dilem atau mungkin dijahit, itu pasti ukuran dalamnya tuh berkurang sedikit. Nah kita kasih alas juga karena kita kan mau mainnya di luar di atas rumput, mungkin basah atau gimana, namanya juga kemah. Udah jadi deh. Nah ini untuk melihat bintang, walaupun Barbie nggak tahu deh bisa lihat bintang atau enggak. Nah kalau Barbie berdiri skalanya seperti ini nih. Sebagai bonus tutorial kita bikin tempat api unggun dari semen, tapi dari kardus, maksudnya semen palsu gitu. Nah ini cara bikinnya, ukurannya nggak harus persis seperti yang aku bikin, kalian kira-kira aja. Jadi ini cara membuat bentukan kardus menjadi bentuk melengkung. Jadi kita lem seperti ini, nih langsung jadi aja ya. Nah untuk menghilangkan tekstur kardusnya kita lapis dulu pakai kertas dan lem putih. Karena kan jadi nggak realistis aja gitu kalau ada tekstur kardus tapi semen gitu maksudnya. Oke, pinggirnya tinggal digunting seperti ini, nggak usah rapi-rapi. Karena buatan semen itu juga sebenarnya nggak terlalu rapi. Nah, cukup seperti ini.
Kalian selesaikan semuanya, tunggu lemnya kering semua sebelum lanjut ngecat. Nah, bagian-bagian yang jelek itu ditambal-tambal aja pakai lem putih lalu tunggu sampai kering. Setelah kering dia jadi shiny seperti ini dan jadi keras seperti plastik. Kita mulai cat menjadi tekstur semen. Kasih warna dasar abu-abu tentunya, lalu lapisi dengan abu-abu yang kedua. Ini bukan putih ya, tapi abu-abu yang lebih muda lagi. Diacak-acak aja. Jadi semen itu kan konsepnya warnanya tuh nggak rata gitu ya. Nah, setelah jadi seperti ini, gimana? Mirip semen nggak menurut kamu? Jadi catnya tuh makin berantakan malah makin realistis. Nah, untuk api unggunnya tentunya nggak pakai api beneran dong. Kita pakai lilin elektrik. Nah, lilin ini juga berguna banget untuk kemah di malam hari. Ini baru kelihatan bagus kalau di kegelapan sih. Yuk kita bawa keluar di malam hari. Nah, kalau malam gini jadi lebih lucu kan? Jadi kemah ini tuh jadi kayak lampion gitu. Kalau main malam-malam gini anak kamu pasti seneng banget deh. Atau kamu yang seneng. Kembali ke siang hari. Ini penampakannya kalau siang hari. Jadi mainan ini memang dibuat untuk dimainin di luar. Namanya juga kemah. Jadi dia kalau kotor atau agak-agak basah itu ya nggak apa-apa karena bisa dicuci. Nah, ini kita intip boy di dalam tenda. Cukup ya sampai ke kaki, nggak kesempitan karena semua ukurannya sudah dibuat pas untuk ukuran Barbie tentunya. Oke, semoga kamu suka dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!